dinyatakan palsu apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap gitu. Laporan ini penyidikan sampailah kemudian di persidangan. Jika ternyata bahwa betul ijazah Pak Jokowi ternyata asli seperti yang diklarifikasi oleh Rektor UGM, ya tentu terlapor bisa terlapor bisa dikenakan bahwa terbukti melakukan misalkan pencemaran nama baik, fitnah atau menyebarkan berita bohong misalkan. Pelapornya? Terlapor. Kan Pak Jokowi pelapor, sekarang dia melaporkan beberapa orang gitu ya. Yang sementara ada 4 orang tapi belum disebut namanya sebagai pihak terlapor. Yang kedua, jika sebaliknya nanti di persidangan ternyata bahwa dugaan ijazah palsu Pak Jokowi itu adalah terbukti bahwa itu palsu, tentu ada dalam konteks hukum administrasi itu berlaku prinsip bahwa asas keabsahan tindakan tata usaha negara atau yang disebut Recht Matigheid van Bestuur. Jadi ijazah Pak Jokowi itu baru dinyatakan palsu apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap gitu. Dan sejak itu ke depannya maka tidak bisa digunakan lagi karena ijazahnya palsu. Tetapi sepanjang itu dipakai untuk mendaftar ketika menjadi calon wali kota Solo, kemudian calon gubernur DKI, sampai kemudian calon presiden, dengan ijazah itu tidak berarti bahwa semua produk keputusan wali kota, gubernur DKI dan presiden itu kemudian tidak sah. Kenapa? Karena berlaku prinsip yang disebut sebagai hukum ini berlaku prospektif. Jadi bukan kemudian ini semuanya menjadi menjadi tidak sah gitu. Pengambilan keputusan saat jadi gubernur, saat jadi wali kota maupun presiden tetap sah sampai kemudian ada putusan berkekuatan hukum tetap bahwa ijazahnya itu palsu gitu. Oleh karena itu ada prinsip penting menurut saya dalam konteks negara hukum yang demokratis, yaitu pelindungan hak asasi manusia. Pada prinsipnya ada asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan atau dihadapkan sidang pengadilan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks kasus ijazah palsu, tentu mereka yang kemudian menyampaikan, menyiarkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi tidak bisa membuktikan, ya tentu ada konsekuensinya. Ya, salah satu konsekuensinya adalah bisa dilaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah atau menyebarkan berita palsu atau hoax. Gitu. Intinya ini langkah tepat untuk menyelesaikan masalah ini di pengadilan ya Pak, atau melalui jalur hukum? Ya, menurut saya adalah langkah yang tepat memang menurut saya agar ini tidak menimbulkan keonaran, tidak saja secara virtual, tapi bisa saja ini adalah keonaran secara fisik bisa, atau ada konflik horizontal antara relawan di satu sisi misalkan, ya penyelesaian satu-satunya adalah penyelesaian melalui jalur hukum supaya tidak main hakim sendiri gitu. Dengan penyelesaian secara hukum harapannya adalah tuntas, clear bahwa putusan pengadilan itulah yang kemudian harus ditaati, dipatuhi semua pihak gitu. Terbaik pihak yang kemudian pada awalnya dia menduga itu adalah palsu maupun aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa ini memang ijazahnya memang misalkan terbukti bahwa asli, tetapi itu adalah melalui putusan pengadilan gitu, atau sebaliknya. Tapi nanti pun apapun putusan pengadilan, baik itu ijazahnya palsu ataupun asli, itu tidak akan berpengaruh terhadap kebijakan selama Pak Jokowi menjabat baik dari wali kota, gubernur maupun presiden ya Pak ya? Betul. Jadi nanti jikalau misalkan terbukti pengadilan mengatakan bahwa ijazahnya itu adalah palsu sekalipun, artinya tidak asli, tidak berarti kemudian itu berlaku surut ke belakang semua keputusan kebijakan yang dikeluarkan Pak Jokowi saat menjadi wali kota, gubernur,
dan sampai presiden itu dianggap kemudian tidak sah, enggak. Tetapi baru ke depan itu berlaku prospektif, tidak berlaku surut gitu.